Ya, pemirsa TV Parlemen.com, kita lanjutkan kembali perbincangan kita dengan Bapak Marzuki Ali. Aduh Pak, saya bingung nih, mau tanya apa aja, banyak banget ini Pak. Tadi target deh Pak, target undang-undang gitu, dari RUU jadi undang-undang. Kalau nggak salah dari 12, 2 ya Pak ya, yang selesai sekarang ini. Jadi gini, prolegnas itu ya disusun setiap awal tahun masa persidangan. Itu setiap komisi memasukkan apa yang ingin dia selesaikan dalam satu periode masa persidangan, termasuk pemerintah. Nah, kadang-kadang ada 70 RUU yang akan diselesaikan. Iya. Pemerintah misalnya 34, DPR 36. Tapi persoalannya tidak sesederhana itu. Pemerintah memasang angka 34, yang dikerjain cuma 5, kerjain 2. Iya. Dari pemerintah juga nggak serius. Iya. Ngusulin benar, serius, tapi begitu ngerjakan enggak. Tentu saya berkali-kali ketemu dengan Presiden, nyampaikan, ya Menteri Bapak ya harus menyelesaikan paling tidak rancangan undang-undang usulan pemerintah. Itu satu. Nah, yang kedua, dulu sebelum reformasi, sebelum amandemen konstitusi kita, kekuasaan membuat undang-undang itu berada di tangan pemerintah. Nah, kemudian perubahan konstitusi menyatakan bahwa kekuasaan membuat undang-undang itu ada di DPR. Namun dalam konteks mengesahkannya bersama dengan pemerintah. Jadi DPR itu memiliki kekuasaan. Kalau dulu kekuasaan itu dimiliki oleh pemerintah, pemerintah tuh punya perangkat untuk menyelesaikan satu rancangan undang-undang, punya perangkat yang lengkap. Nah, DPR begitu ini alih kekuasaan ke sini, perangkatnya belum lengkap. Nah, oleh karenanya di dalam restrukturisasi, di dalam reformasi birokrasi, yang satu hal yang kami rubah adalah kita bentuk semacam ada yang namanya Legislation Center, pusat legislasi, yang sebelum ini belum ada. Lama ini ada deputi perundang-undang tapi tidak ngait kepada kerjaan DPR. Kesekjenan kerja sendiri, DPR kerja sendiri, yang di sana banyak orang, nggak bermanfaat karena mekanismenya nggak diatur. Artinya apa? Lembaga ini harus diperbaiki. Nah, konsep kita membentuk Legislation Center inilah yang sampai sekarang belum selesai di Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi. Maksud Legislation Center ini adalah di sana nanti akan ada database tentang seluruh perundang-undangan yang pernah diterbitkan oleh bangsa ini. Punya kita harus. Jadi kalau ada rancangan undang-undang baru, ada pada saat harmonisasi horizontal, tidak akan ada pertentangan antara satu undang-undang dengan undang lain karena kita punya datanya. Kalau sekarang kan enggak. Kenapa tidak mengadopsi? Sebelum ini lanjut dulu. Yang kedua, kita nggak punya orang yang sustain, orang yang mantep kerja ngurusi legislasi. Apakah dia sebagai perancangnya atau draftingnya atau ya menyiapkan naskah akademis dan lain sebagainya yang terkait dengan penyelesaian satu legislasi. Kita nggak punya orang yang sustain di dalam sistem itu. Nah, kalau kita punya orang yang sustain, orang yang mantep di dalam struktur itu, anggota DPR nih patah, tumbuh, hilang, berganti, nggak ada masalah. Karena peraturannya masuk, sudah jelas. Masuk, keluar. Ada orang yang tetap di sini. Sehingga ada undang-undang yang setengah jalan, nanti bisa dilanjutkan. Ada yang penyiapan, tidak perlu nunggu anggota DPR, mereka sudah nyiapkan. Nah, kalau sekarang, ini ganti, yang ini selesai semua, hilang semua. Datang yang baru, belajar lagi dan sebagainya. Sama kayak ganti menteri gitu Pak, ganti peraturan. Ini yang persoalan saya sampaikan. Sehingga yang namanya prolegnas 70 itu menjadi seolah-olah berat.
Kalau kita sudah punya yang namanya badan legislasi ini, yang saya sebut legislation center tadi atau pusat perundang-undangan ini, mau 70, mau 100 nggak ada masalah. Karena ini sudah banyak tim yang naskah akademisnya mereka siapkan, kemudian mau perancangannya disiapkan, sehingga orang DPR itu nanti membacanya itu dari konten politiknya saja. Konten politiknya apa? Yang terkait dengan masalah rakyat, yang terkait dengan hubungan antar negara. Ada satu aturan berkaitan negara lainnya dan sebagainya. Ada satu aturan yang berkaitan dengan instansi yang terkait. Jadi hanya konten-konten yang penting saja. Sedangkan norma-norma perancangan itu sudah disiapkan semua. Nah kalau sekarang enggak. Ini semuanya diurusi oleh anggota DPR. Kapan mau selesainya? Itu yang mengakibatkan lambatnya penyelesaian undang-undang di DPR ini. Oke, baik ya, Pak. Kekuasaannya beralih, tapi sistemnya nggak dibangun. Itu harus paham orang. Oke, baiklah, kita lanjutkan kembali nanti para pemirsa tvparlemen.com setelah jeda yang berikut ini.